Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Keluarga Huang mengumpulkan Yuan dan para pengawal lainnya tak lama setelah pengumuman mengenai Leviathan terbang. Seperti yang kalian semua ketahui sekarang, ada Leviathan terbang yang menuju ke arah kita. Ini adalah situasi hidup dan mati bagi semua orang di kapal. Jadi kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mengalahkan Leviathan terbang bersama-sama, kata Huang Chen kepada mereka. Semua orang di sana mengangguk dengan ekspresi serius di wajah mereka. Baiklah, mari kita semua menuju ke dek dan melihat apa yang akan dikatakan kapten kapal ini kepada kita. Tunggu, Yuan tiba-tiba menghentikan mereka. Ada apa? Aku perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi Leviathan terbang. Jadi jika kalian tidak keberatan, aku akan tinggal di belakang, kata Yuan kepada mereka. Huang Chen mengangguk, kalian punya waktu 2 jam untuk bersiap sampai Leviathan terbang tiba. Lakukan yang terbaik. Ayah, aku akan tinggal di sini bersamanya, kata Huang Xiaoli tiba-tiba. Huang Chen mengangkat alisnya dan berpikir sejenak sebelum menatap Yuan. Apakah kau keberatan? Meskipun dia tidak yakin mengapa putrinya ingin tinggal di sini bersama Yuan, dia juga tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Yuan menggelengkan kepalanya. Semua orang kecuali Yuan dan Huang Xiaoli berkumpul di dek kapal tak lama kemudian. Apakah kamu keberatan jika aku menggunakan kamarmu? Tanya Yuan kepada Huang Xiaoli ketika mereka berdua saja. Tidak, silakan saja. Lagi pula aku memang berencana mengajakmu ikut denganku. Apakah Anda ingin pergi ke suatu tempat? Tidak tepat. Begitu mereka masuk ke ruangan, Huang Xiaoli mengunci pintu dari dalam. Aku akan berlatih kultivasi sekarang, kata Yuan sambil mencari tempat duduk. Namun, tiba-tiba dia mendengar sesuatu jatuh ke tanah. Itu suara yang lembut, jadi apapun yang baru saja jatuh itu ringan dan lembut. Yuan menoleh untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan matanya membelalak kaget ketika melihat pemandangan itu. Xiaoli, apa yang kau lakukan? Tanya Yuan padanya, yang tiba-tiba menanggalkan pakaiannya. Memang benar, yang baru saja jatuh ke lantai adalah pakaian Huang Xiaoli. Yuan, air mata mulai mengalir di wajah Huang Xiaoli saat dia berbicara. Aku tidak ingin mati sendirian. Sebelum kita mati, bisakah kau bercinta denganku? Yuan tidak tahu harus menjawab apa dan hanya menatap wajahnya yang menangis dalam diam. Dasar perempuan licik, apa yang dia coba lakukan pada kekasihku dengan wajahku? Di dalam ruang penonton, Chu Liuxiang menjadi sangat marah ketika melihat apa yang terjadi di seberang kolam. Bahkan Feng Yuxiang dan Min Li pun tercengang dengan situasi tersebut, karena mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi selama persidangan. Adapun Xiao Hua, dia tidak dapat memahami situasi tersebut. Oleh karena itu dia masih relatif tenang, hanya merasa sedikit bingung. Sementara itu, kembali di dalam kamar, Huang Xiaoli terus mendekati Yuan. Kumohon, Yuan, meskipun aku sedikit putus asa, aku tidak akan melakukan ini dengan sembarang orang. Sebenarnya, tubuhku masih suci. Huang Xiaoli perlahan mendekati Yuan sebelum merentangkan lengannya yang ramping dan memeluknya. Mari kita bercinta selagi masih bisa, sampai kita mati, oke? Bisiknya ke telinga pria itu dengan suara yang penuh kesedihan. Yuan memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia membuka tangannya dan memeluk Huang Xiaoli kembali. Apakah dia benar-benar akan melakukannya dengannya? Tapi dia punya wajah sepertiku. Chu Liuxiang merasa ingin menangis ketika membayangkan Yuan tidur dengan Huang Xiaoli. Namun, bukan karena dia tidur dengan wanita lain, melainkan kenyataan bahwa Huang Xiaoli memiliki wajah seperti itu yang menghancurkan hati Chu Liuxiang. Terima kasih, Yuan, kata Huang Xiaoli kepadanya. Maaf, tapi saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda, kata Yuan tiba-tiba, membuat wanita itu terkejut. Dia menatapnya dengan mata terbelalak.
Yuan menatap matanya dan berkata, kau tidak akan mati sendirian. Karena aku tidak akan membiarkanmu mati hari ini. Tapi itu Leviathan terbang. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan monster itu. Tidak ada yang pernah selamat dari serangan Leviathan sebelumnya, apalagi Leviathan terbang. Itu mustahil. Percayalah, aku akan mengalahkannya, kata Yuan sebelum mengambil pakaian Huang Xiaoli dan mengembalikannya kepadanya. Huang Xiaoli menatap pakaiannya dalam diam untuk waktu yang lama, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Yuan. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, jika aku mati sendirian, aku akan menghantui hidupmu selanjutnya agar kau tidak akan pernah bisa menemukan pasangan, Yuan. Tubuh Yuan bergetar ketika mendengar kata-kata wanita itu yang mengingatkannya pada Azure. Aku janji, dia tersenyum. Kemudian dia duduk di tanah sebelum mengambil sebuah kotak kecil dari cincin spasialnya. Setelah mengenakan kembali pakaiannya, Huang Xiaoli bertanya kepadanya, apa itu? Bagaimana itu akan mempersiapkanmu untuk pertempuran? Yuan membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah kristal. Apakah itu inti monster? Kau akan memurnikan sekarang. Itu akan memakan waktu berhari-hari tergantung jenis inti monsternya. Kita hanya punya 2 jam sebelum Leviathan terbang tiba, bahkan kurang dari itu. Yuan tersenyum dan berkata, ini bukan inti monster, dan tidak akan memakan waktu berhari-hari. Dia membuka mulutnya dan melemparkan kristal itu ke dalam sesaat kemudian. Apa? Huang Xiaoli terkejut dengan tindakan Yuan. Tunggu, karena ini bukan inti monster, seharusnya tidak apa-apa. Dia segera menenangkan diri. Yuan langsung merasakan kristal itu meleleh di mulutnya, dan rasa pahit serta agak pedas segera menyusul. Kurang dari sejumlah energi telah diserap dari inti iblis. Lebih besar dari, kurang dari Anda telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Lebih besar dari, kurang dari Anda telah mencapai tingkat ke-6 Grandmaster Roh. Lebih besar dari, kurang dari semua statistik bertambah 30.000 lebih besar dari. Terobosan seketika, Huang Xiaoli berteriak dalam hati ketika dia merasakan terobosan itu. Namun, keterkejutannya belum berakhir. Karena tingkat kultivasi Yuan terus meningkat pesat menuju Tuan Roh. Apa yang baru saja dia telan? Tanya Chu Liuxiang dengan rasa ingin tahu. Itu adalah inti iblis milik Raja Iblis. Lan Yingying menjawab pertanyaan itu dengan suara linglung. Apa kau baru saja mengatakan, inti iblis? Min Li menoleh dan menatap Lan Yingying dengan wajah terkejut. Para iblis seharusnya sudah punah, jadi inti iblis seharusnya sudah tidak ada lagi. Namun, jika beberapa di antaranya berhasil bertahan selama ini, maka itu akan menjadi harta yang sangat berharga, bahkan tak ternilai harganya. Namun, itu bahkan bukan bagian yang paling mengejutkan. Mengapa Yuan mengonsumsi sesuatu seperti itu? Meskipun dia tidak tahu perbedaan antara inti iblis dan inti monster, keduanya seharusnya berfungsi dengan cara yang sama. Artinya akan sangat ceroboh jika menelannya. Tunggu, apakah orang diperbolehkan menggunakan harta karun saat mereka menantang tangga menuju surga? Bukankah itu curang? Chu Liuxiang memiliki pertanyaan lain dalam benaknya. Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, itu tidak melanggar aturan, atau Tuan Muda pasti sudah gagal. Kurasa itu diperbolehkan karena tangga menuju surga tidak memperhitungkan bahwa seseorang mungkin mampu mengonsumsi harta karun seperti Tuan Muda. Pada saat itulah Mei Xiu masuk ke dalam permainan. Apakah terjadi sesuatu? Tanyanya kepada mereka saat melihat wajah mereka. Chu Liuxiang kemudian menjelaskan situasinya kepadanya. Sementara itu, Yuan baru saja mencapai tingkat ke-9 dari Grandmaster Roh. Dan hanya 1 tingkat lagi untuk menjadi penguasa roh. Astaga, Huang Xiaoli duduk di lantai karena kakinya tak sanggup lagi setelah menyaksikan bakat Yuan yang luar biasa. Setelah berhenti di puncak Grandmaster Roh selama beberapa menit, Yuan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dan ketika dia menghembuskannya, gumpalan kabut berkilauan keluar dari mulutnya, hampir seperti dia sedang merokok.
Hembusan angin tiba-tiba muncul di ruangan itu meskipun jendela-jendela sudah tertutup. Kurang dari Anda telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Lebih besar dari, kurang dari karena pengalaman energi Anda sudah penuh, Anda tidak akan dapat menerima Ki lagi sampai Anda mencapai alam berikutnya lebih besar dari. Kurang dari Anda telah memenuhi persyaratan untuk terobosan lebih besar dari. Kurang dari Anda telah mencapai level pertama penguasa roh lebih besar dari. Kurang dari semua statistik bertambah. Lebih besar dari. Kurang dari indera unggul Anda telah berkembang menjadi indera spiritual lebih besar dari. Kurang dari Anda telah menyerap cukup energi untuk mencapai terobosan. Lebih besar dari. Kurang dari Anda telah mencapai tingkat kedua penguasa roh. Lebih besar dari. Kurang dari semua statistik bertambah. Lebih besar dari, Yuan membuka matanya setelah mencapai tingkat penguasa roh kedua. Karena pada saat itu dia telah sepenuhnya menyerap inti iblis. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, merasa sangat segar dan penuh energi. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Huang Xiaoli dengan suara gugup. Biasanya, seseorang akan mengalami reaksi negatif jika basis kultivasinya berkembang begitu cepat. Saya baik-baik saja, katanya sambil tersenyum tenang. Dan aku juga siap melawan Leviathan terbang. Tetapi Leviathan terbang memiliki kekuatan kaisar roh tingkat rendah. Kau masih dua alam di bawahnya, kata Huang Xiaoli dengan suara rendah. Aku akan mengatasinya. Ayo sekarang kita bergabung dengan yang lain. Dia mengangguk. Mereka berdua kemudian menuju ke dek kapal, tempat semua kultivator yang ada di dalamnya berkumpul. Kakao, kau telah menekan basis kultivasimu selama ini. Kukira sungguh gila bagaimana seorang Grandmaster Roh bisa mengalahkan Tuan Roh dengan mudah. Ternyata kau sendiri adalah seorang Tuan Roh. Qin Kai tercengang melihat Yuan tiba-tiba memancarkan aura seorang Tuan Roh. Yuan tidak mengatakan apapun dan hanya tersenyum mendengar kata-katanya. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun, Huang Xiaoli juga memutuskan untuk tetap diam. Lagi pula, mereka tidak akan mempercayainya meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Berapa lama lagi sampai Leviathan terbang tiba? Tanya Yuan kepada mereka. Barang itu akan tiba sekitar 15 menit lagi, kata Huang Chen. Jadi begitu. Sembari menunggu, Yuan memutuskan untuk memeriksa statistiknya karena sudah lama ia tidak melakukannya. Namun, apa yang dilihatnya seketika membuatnya tercengang. Kultivasi, Tuan Roh tingkat kedua. Warisan, warisan Sang Agung. Garis keturunan Raja Abadi. Fisik, fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik, tidak terdeteksi. Kekuatan mental, tidak terdeteksi. Kekuatan jiwa, tidak terdeteksi. Pertahanan fisik, tidak terdeteksi. Pertahanan mental, tidak terdeteksi. Kebutuhan energi, tidak terdeteksi. Aku tidak bisa melihat statistikku. Apakah statistikku terlalu tinggi? Mungkin aku berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan game ini. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tanda tanya ini. Karena pengalaman energinya mengalami gangguan setelah menjadi Grandmaster Roh. Sekarang setelah dia menjadi Tuan Roh, bahkan statistik karakternya pun mengalami gangguan. Namun, Yuan sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, bukan berarti statistiknya hilang. Hanya saja, angkanya sangat tinggi sehingga sistem pun tidak mampu mengimbanginya. Setelah menunggu dengan cemas kedatangan Leviathan terbang, suara kapten tiba-tiba kembali. Leviathan terbang telah tiba, bersiaplah untuk bertempur. Tepat setelah suara kapten menghilang, Yuan dan semua orang di kapal dapat merasakan aura kuat tiba-tiba muncul di kejauhan. Aura ini begitu kuat sehingga langsung membuat mereka yang memiliki pertahanan mental lemah pingsan. Yuan bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar karena takut. Tetapi entah mengapa darahnya mendidih karena kegembiraan. Apakah kita semua sudah siap? Tanya Huang Chen kepada mereka. Semua orang di sana mengangguk. Mohon tunggu sebentar, kata Yuan tiba-tiba. Apa itu? Mereka menatapnya. Saya ingin meminta maaf, katanya. Mengapa kau meminta maaf? Huang Xiaoli mengangkat alisnya dengan bingung.
Yuan tidak mengatakan apapun lagi dan mulai menggambar simbol susunan dengan tangannya. Dan sebelum siapapun di sana dapat bereaksi, dia mengaktifkan susunan yang telah dia buat dalam waktu kurang dari 1 detik. Untuk mengurung keluarga Huang dan para pengawal yang mereka pekerjakan dalam penghalang yang kuat. Apa maksud semua ini? Huang Chen meraung dengan suara marah ketika ia mengira Yuan telah mengkhianati mereka. Yuan, kenapa kau melakukan ini? Huang Xiaoli juga menanyainya. Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Anda mempekerjakan saya untuk menjaga keselamatan keluarga Anda, dan itulah yang akan saya lakukan. Bagaimana dengan kami? Kami juga disewa untuk melindungi mereka. Kami seharusnya bertarung di sisimu, kata Qin Kai kepadanya. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tenang. Karena ini bukan pengadilanmu, tetapi ini adalah pengadilanku. Kumohon, Yuan, kau tidak harus melakukan ini sendirian. Huang Xiaoli memukul penghalang itu dengan tinjunya. Namun, Yuan hanya menggelengkan kepalanya sebelum terbang meninggalkan kapal, dan menuju aura Leviathan terbang bersama para kultivator lainnya. Meninggalkan hanya keluarga Huang dan pengawal mereka di atas kapal. Tentu saja, manusia biasa dan mereka yang tidak bisa bertarung tetap berada di kapal. Sementara yang lain pergi menyambut Leviathan terbang jauh dari kapal, agar pertarungan mereka tidak memengaruhi kapal dan orang-orang di dalamnya. Setelah Yuan pergi, Huang Xiaoli segera mulai mencoba menghancurkan susunan yang dibuat oleh Yuan. Tetapi yang mengejutkannya, dia tidak dapat menemukan kelemahan apapun dalam susunan tersebut, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Bagaimana dia sudah semahir ini dalam hal arai? Dia baru belajar dasarnya beberapa hari yang lalu. Saya telah belajar arai dari ayah saya selama lebih dari 20 tahun. Namun saya tidak bisa mengalahkan arai yang dibuat oleh seorang pemula, yang baru belajar arai beberapa hari yang lalu. Itu mustahil. Ayah, kenapa ayah hanya berdiri di situ? Cepat hancurkan susunan sihir ini agar kita bisa membantunya. Huang Xiaoli menoleh ke ayahnya untuk meminta bantuan, karena ia yakin ayahnya mampu menghancurkan susunan sihir tersebut. Namun, Huang Chen tetap berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Tatapannya diam-diam tertuju ke arah yang dituju Yuan. Dia memejamkan mata dan menghela napas. Pemuda itu sudah mengambil keputusan. Aku tidak bisa menentangnya. Apa? Itu omong kosong. Dia akan mati jika kita meninggalkannya sendirian. Saya yakin dia sudah mempersiapkan diri untuk itu. Janganlah kita tidak menghormati tekadnya. Lalu dia menatap susunan yang mengelilingi mereka dan tersenyum. Aku tidak menyangka dia juga seorang ahli susunan. Dia juga sangat mahir, mungkin bahkan lebih mahir darimu, Xiaoli. Dia pasti telah berlatih sangat keras selama bertahun-tahun untuk mencapai hasil ini. Huang Xiaoli mengerutkan kening dan berkata, dia baru mempelajari tentang susunan arai 2 hari yang lalu. Apa yang baru saja kau katakan? Huang Chen menoleh dan menatapnya dengan mata terbelalak. Dia bahkan tidak tahu tentang arai sampai 2 hari yang lalu. Saat itulah saya mengajarinya dasar-dasar arai. Dan dalam waktu singkat itu, dia berhasil melampaui saya dalam hal arai tingkat rendah, kenangnya. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi master arai dari seorang pemula hanya dalam 2 hari? Aku tidak percaya, seru Huang Chen. Huang Xiaoli mengangkat bahu dan berkata, kau juga tak akan percaya apa yang kulihat di ruangan sebelum kita datang ke sini. Yuan, dia jenius kultivasi, dia monster. Itulah mengapa aku tidak tega melihatnya mati. Itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia kultivasi, desahnya. Setelah hening sejenak, Huang Chen pun menghela napas. Meskipun begitu, pemuda itu telah mengambil keputusan, dan saya akan menghormatinya. Sementara itu, beberapa ratus meter dari kapal, Yuan dan sekitar 100 kultivator lainnya dengan cemas menunggu Leviathan terbang muncul. Setelah menunggu beberapa menit, mereka akhirnya bisa melihat sesosok figur di kejauhan yang dengan cepat mendekati mereka.
Sosok ini awalnya hanya berupa titik kecil, tetapi tumbuh sangat cepat hingga para kultivator dapat melihat dengan sangat jelas apa yang mereka hadapi. Tubuh raksasa Leviathan terbang memiliki diameter sekitar 50 meter dan panjang ratusan meter. Tubuhnya yang panjang ditutupi sisik biru yang tampak sedikit kehijauan saat disinai cahaya matahari. Namun, ciri paling khasnya adalah sayap besar di punggungnya, yang menciptakan gelombang dahsyat setiap kali mengepak. Para kultivator dapat merasakan diri mereka terdorong mundur oleh angin yang diciptakan oleh Leviathan terbang meskipun berada bermil-mil jauhnya. Leviathan terbang mengeluarkan raungan memekakkan telinga, yang dipenuhi kegembiraan saat melihat para kultivator, membuat mereka merinding. Sial, kita akan melawan monster itu. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Tetap fokus. Kita tidak akan mengalahkannya jika kamu menyerah sebelum pertarungan dimulai. Jika kau menyerah tanpa perlawanan, kau pasti akan mati. Jika kau berjuang, masih ada peluang kau akan selamat. Banyak kultivator di sana telah kehilangan semangat bertarung. Hanya dengan melihat Leviathan terbang, dan merasakan aura dahsyatnya yang semakin kuat saat semakin mendekat. Yuan menarik kembali Empyrean Overload dan Starry Abyss, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjernihkan pikirannya. Tetapi itu tidak mudah dengan semua teriakan dan suara keras di sana. Begitu Leviathan terbang cukup dekat, Yuan menciptakan beberapa susunan mantra lagi, yang telah dipelajarinya dari buku yang diberikan Huang Xiaoli kepadanya, dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Susunan alat-alat ini meningkatkan pertahanan, kekuatan, dan semua indera lainnya. Dengan bantuan susunan-susunan ini, kemampuan sebenarnya meningkat ke level yang lebih tinggi. Bahkan mungkin beberapa level lebih tinggi. Leviathan terbang telah tiba. Para kultivator di sana mulai menyerbu Leviathan terbang ketika makhluk itu mendekat. Dan mereka semua mulai menggunakan semua harta mereka untuk menekan makhluk itu. Namun, sisik Leviathan terbang sangatlah kuat, memungkinkannya untuk bertahan dan bahkan menangkis sebagian besar serangan para kultivator. Adapun serangan Yuan, Leviathan terbang tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan, ketika merasakan sesuatu yang tajam menusuk sisik yang sangat dibanggakannya. Ia segera mulai mencari penyebab rasa sakit itu, dan dengan cepat menemukan Yuan, yang berada di dekat ujung ekornya, dan sedang mengayunkan pedang besarnya yang menembus semua pertahanannya seolah-olah pertahanan itu tidak ada. Karena marah, Leviathan terbang mengabaikan kultivator lain, dan mulai memfokuskan perhatiannya pada Yuan. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya, dan menyemburkan aliran air yang melesat ke arah Yuan seperti peluru. Peluru yang sangat besar yang dengan mudah dapat meruntuhkan seluruh gedung pencakar langit. Hati-hati, para kultivator di sana memanggil Yuan, yang segera menempatkan pedangnya di depannya untuk menghalangnya. Karena bola air itu terlalu besar untuk dia hindari dengan benar. Bang! Yuan terlempar setelah mencoba menghalangi serangan Leviathan terbang. Sial, dia sudah tamat. Para kultivator di sana langsung mengira Yuan telah mati akibat serangan itu, dan kembali melawan Leviathan terbang tanpa memeriksa kondisinya. Lagi pula, tidak mungkin seorang kultivator tuan roh tingkat rendah seperti dia bisa selamat dari serangan langsung Kaisar Roh tingkat rendah. Setelah terlempar hampir 3 mil dari lokasi benturan, Yuan akhirnya berhasil menghentikan dirinya. Wah, dia menghela napas lega ketika menyadari bahwa dia masih hidup. Faktanya, selain merasa sedikit mati rasa di lengannya, dia sebenarnya tidak merasakan sakit apapun akibat serangan barusan. Dengan jubah naga tak terlihat yang menggandakan pertahanan saya, bersama dengan susunan pertahanan saya dapat bertahan bahkan dari serangan Kaisar Roh. Selama saya tidak menahannya dengan tubuh telanjang. Lebih jauh lagi, saya dapat melukai Leviathan terbang dengan aura pedang saya. Saya bisa melakukannya. Saya bisa mengalahkan Leviathan terbang ini. Senyum cerah muncul di wajah Yuan, ketika dia menyadari bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini. Dan dia segera mulai terbang kembali ke medan perang.
Namun, dia berhenti bergerak ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar, Leviathan terbang seharusnya sedang sibuk dan teralihkan perhatiannya oleh kultivator lain saat ini. Aku mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kerusakan serius pada Leviathan terbang. Sayangnya, perhatiannya teralihkan oleh tekanan yang kuat sebelum ia sempat menyusun rencana. Apa-apaan ini? Seekor ikan besar tiba-tiba melompat keluar dari air dan menyerang Yuan dengan mulut terbuka lebar. Dia bereaksi dengan cepat dengan mengendalikan jurang berbintang, membuat lubang di tubuh ikan itu sebelum ikan itu bisa mencapainya. Aku begitu teralihkan perhatiannya oleh Leviathan terbang, sehingga aku lupa bahwa ada iblis laut lain di perairan ini. Dia menghela napas. Namun, tak lama setelah Yuan membunuh iblis laut lain secara acak melompat keluar dari air untuk menyerangnya. Sebenarnya ada berapa banyak iblis laut? Dia memutuskan untuk menggunakan indera ilahinya untuk melihat ke bawah air. Tetapi dia langsung menyesali tindakan itu. Apa yang dilihatnya di dalam air sungguh mengerikan. Di mana ratusan iblis laut yang kuat berenang di sekitarnya. Dan dia hanya mampu melihat hingga kedalaman sekitar 50 meter. Karena suatu kekuatan misterius yang mencegahnya melihat lebih dalam dari itu. Setelah menepis rasa takutnya, Yuan dengan cepat terbang lebih tinggi ke langit. Namun, setinggi apapun dia terbang, para iblis laut entah bagaimana selalu berhasil menjangkaunya hanya dengan melompat keluar dari air. Yuan akhirnya menyerah untuk berlama-lama di sana, dan melanjutkan terbang kembali ke Leviathan terbang. Setelah bisa melihat Leviathan terbang lagi, Yuan mulai mengumpulkan energi spiritual di dalam Empyrean Overlord. Leviathan terbang yang sebelumnya bertarung dengan para kultivator lain tiba-tiba berhenti bergerak. Ketika menyadari kemunculan kembali aura Yuan saat ia berada sekitar setengah mil jauhnya. Dan segera mulai terbang ke arahnya lagi. Melihat bahwa Leviathan terbang telah memperhatikannya, Yuan mengumpulkan energi spiritual sebanyak mungkin. Sebelum melepaskan serangan pedang pemecah langit ke arahnya, Leviathan terbang membuka mulutnya dan menembakkan peluru air lagi ke arah Yuan. Bang! Serangan pedang pemecah langit dan peluru air bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat yang menyapu tempat itu dengan energi spiritual, menciptakan gelombang besar yang hampir melahap para kultivator di sana. Astaga, dia masih hidup. Dan dia hampir membunuh kita barusan. Hei, tampaknya pemuda itu bisa melawan Leviathan terbang sendirian. Jika memang begitu, tidak ada gunanya kita tetap di sini. Kita hanya akan terjebak dalam pertarungan mereka seperti yang hampir terjadi barusan. Para kultivator di sana mulai terbang kembali ke kapal. Ketika mereka menyadari bahwa Yuan cukup kuat untuk melawan Leviathan terbang sendirian. Tentu saja, keputusan mereka dipengaruhi oleh tangga menuju surga. Karena mereka sebenarnya tidak ditakdirkan untuk melawan Leviathan terbang. Lagi pula, ini adalah persidangan Yuan. Yang lain hanya ada di sana untuk menciptakan suasana baginya. Apa-apaan ini? Mereka meninggalkanku sendirian untuk melawan Leviathan terbang. Namun, Yuan tercengang ketika melihat para kultivator kembali ke kapal. Meninggalkannya sendirian di sini bersama seorang kaisar roh iblis laut tingkat rendah. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak menyalahkan mereka, tetap saja terasa pahit melihat mereka meninggalkannya. Sudahlah, ini ujianku. Seharusnya aku tidak mengharapkan bantuan sejak awal. Yuan dengan cepat menjernihkan pikirannya dan kembali fokus pada Leviathan terbang. Ayo serang aku, kau ular terbang bodoh. Mari kita selesaikan ini agar aku bisa melanjutkan ke ujian berikutnya. Yuan mengencangkan cengkeramannya pada Empyrean Overlord sebelum terbang ke arah monster itu. Domain surgawi. Yuan mencoba menggunakan domain surgawi pada Leviathan terbang. Tetapi tubuhnya terlalu besar sehingga tidak efektif. Jadi dia segera menyerah dan memutuskan untuk menyerangnya saja sampai dia mengalahkannya. Meskipun bertubuh besar dan tampak mengancam, Leviathan terbang tidak memiliki serangan gila yang dapat mengancam nyawa Yuan. Dan Yuan menyadari hal ini setelah terbang berkeliling selama beberapa menit.
untuk melihat apakah ia memiliki serangan khusus yang belum pernah dilihatnya. Selain itu, karena ukurannya yang sangat besar, ia tidak terlalu lincah saat menyerang. Sehingga Yuan dapat dengan mudah menghindari sebagian besar serangannya selama dia memperhatikan. Satu-satunya hal yang benar-benar perlu dia khawatirkan adalah peluru air. Tetapi bahkan serangan itu pun mudah dikenali. Dan selama beberapa menit berikutnya, Yuan akan terbang mengelilingi Leviathan terbang dengan cara yang menyulitkan Leviathan terbang untuk menyerangnya. Sambil melancarkan serangannya sendiri ke arahnya setiap kali ada kesempatan. Hanya dalam beberapa menit, tubuh Leviathan terbang dipenuhi luka-luka kecil dan besar yang disebabkan oleh pedang dan belati Yuan. Luka yang lebih besar dan dalam disebabkan oleh pedangnya yang diperkuat oleh aura pedang. Sedangkan luka yang lebih dangkal diciptakan oleh jurang berbintang. Meskipun belatinya tidak menyebabkan rasa sakit sebanyak pedangnya, belati itu justru menciptakan lebih banyak luka di tubuhnya. Karena sifatnya yang tak terlihat dan fakta bahwa belati itu dapat dikendalikan hanya dengan pikiran Yuan. Akhirnya, Leviathan terbang mulai melambat karena kehilangan terlalu banyak darah. Yuan memanfaatkan hal ini dengan menjadi lebih agresif terhadapnya. Setengah jam kemudian, pergerakan Leviathan terbang telah melambat sedemikian rupa, sehingga Yuan tidak lagi merasakan ancaman apapun darinya. Namun, dia tidak lengah dan terus melemahkan Leviathan terbang hingga hampir mati. Leviathan terbang akhirnya menyadari kenyataan bahwa ia perlahan-lahan dikalahkan oleh seorang kultivator manusia yang dua alam di bawahnya. Dan ia mengeluarkan raungan terkuatnya hingga saat ini. Yuan mempersiapkan diri untuk hal yang tak terduga. Tetapi yang mengejutkannya, Leviathan terbang mulai bergerak menuju air. Ia ingin melarikan diri. Dia langsung mulai mengejarnya. Dia tidak ingin Leviathan terbang kembali untuk membalas dendam setelah kekuatannya pulih. Jadi dia harus mengalahkannya sekarang. Tubuh Yuan tiba-tiba memancarkan aura dominan yang begitu tajam hingga membelah air di sekitarnya. Pedang tanpa suara hantu yang menghilang. Seberkas cahaya pedang yang dahsyat melesat menuju Leviathan terbang, yang sedang melarikan diri tanpa menimbulkan suara sedikit pun hingga mencapai Leviathan terbang. Kemudian mengiris sisik-sisiknya yang seperti baja. Seolah-olah itu mentega sebelum menembus kulit dan dagingnya. Leviathan terbang terbelah menjadi dua. Tetapi tebasan pedang tidak berhenti dan berlanjut hingga mencapai air, juga membelah laut menjadi dua. Orang-orang yang menyaksikan dari kapal itu langsung terkejut, dan tak bisa berkata-kata setelah menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Mereka belum pernah melihat seseorang mengalahkan Leviathan terbang seorang diri, apalagi memaksanya lari menyelamatkan diri. Dari awal hingga akhir, Yuan pada dasarnya menindas Leviathan terbang hingga mengalami kematian yang lambat namun tak terhindarkan. Yuan tidak langsung merayakan kemenangannya, dan diam-diam menyaksikan tubuh Leviathan terbang tenggelam semakin dalam ke laut, hingga ia tidak lagi dapat melihatnya dengan indera ilahinya. Terdapat juga area laut yang luas yang berubah menjadi merah karena darah Leviathan terbang. Setelah yakin bahwa Leviathan terbang tidak akan kembali, Yuan memejamkan mata dan menghela napas lega sebelum kembali ke kapal. Setelah membunuh Leviathan terbang, Yuan kembali ke kapal, tetapi kapal itu benar-benar sunyi saat ia tiba. Tidak ada perayaan, dan semua orang di sana hanya menatapnya dengan tatapan bingung. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sedikit rasa takut dalam tatapan mereka. Di mata mereka, seseorang yang mampu mengalahkan Leviathan terbang, yang mereka anggap menakutkan jelas jauh lebih menakutkan. Dan pikiran mereka mau tak mau mengalihkan rasa takut mereka terhadap Leviathan terbang kepada Yuan. Terima kasih telah mengizinkan saya melindungi kalian semua. Yuan menyingkirkan susunan yang mengurung keluarga Huang dan para pengawal. Dia tahu betul bahwa Huang Chen bisa dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Tetapi Huang Chen tidak melakukannya dan malah membiarkannya melindungi mereka. Huang Chen mendengus santai, "Kau belum selesai melindungi kami. Kita masih harus sampai di benua raksasa." Huang Xiaoli tiba-tiba melangkah maju dan mengayunkan lengannya, menamparkan wajah Yuan dengan keras.
Aku tak percaya kau meninggalkanku begitu saja. Namun, sebelum Yuan sempat bereaksi, dia membuka tangannya dan memeluknya erat-erat. Aku agak lelah jadi aku akan kembali ke kamar sekarang, katanya. Yuan mengangguk, aku akan melindungimu saat kau beristirahat. Pada akhirnya semua orang kembali ke kamar masing-masing. Dan tidak ada yang benar-benar meninggalkan kamar mereka setelah itu. Iblis laut masih menyerang kapal, tetapi itu bukanlah masalah bagi kapal. Karena sebagian besar penjaga telah selamat dari serangan Leviathan terbang. Sehingga mereka dapat terus melindungi kapal. Rombongan kapal itu bertemu dengan 3 iblis laut berukuran besar lainnya. Sebelum mereka tiba di benua para raksasa 2 hari kemudian. Tetapi dibandingkan dengan Leviathan terbang, mereka dengan mudah dikalahkan. Kita telah tiba di benua raksasa. Kapal Raging Serpent akan berlabuh di sini selama 14 hari sebelum kita harus kembali ke rumah. Mohon selesaikan urusan Anda dan kembali ke sini sebelum waktu tersebut, atau Anda harus menunggu kapal berikutnya. Saat kapal mendekati daratan benua raksasa, Yuan menerima pemberitahuan. Kurang dari Anda telah berhasil mengawal keluarga Huang ke benua raksasa tanpa korban jiwa lebih besar dari. Setelah notifikasi menghilang, pintu di belakang Yuan terbuka, dan keluarga Huang keluar dari kamar mereka. Yuan, ini hadiahmu atas jasamu, atas perlindunganmu terhadap keluargaku. Huang Xiaoli mengulurkan tangannya yang memegang kotak terbuka kepadanya. Di dalam kotak itu terdapat bola cahaya yang bersinar, yang membangkitkan perasaan nostalgia bagi Yuan. Ini kenangan-kenanganku, pikirnya dalam hati. Dan tanpa perlu ia menggerakkan otot sedikit pun. Bola cahaya yang bersinar itu terbang keluar dari kotak dan menancap di dahi Yuan. Kenangan-kenangan langsung mengalir di kepalanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Terima kasih, katanya kepada mereka setelah itu. Keluarga Huang tidak mengatakan apapun dan hanya tersenyum padanya. Saat Yuan mengedipkan matanya sedetik kemudian, keluarga Huang dan kapal itu telah menghilang. Dia melihat sekeliling, dan benar saja, dia telah kembali ke tangga menuju surga. Apakah ini akhir dari uji coba kedua? Kenapa rasanya tidak lengkap? Aku juga ingin melihat beberapa raksasa, kata Yuan. Dia berharap dapat mengawal keluarga Huang sampai mereka menukar harta benda mereka dengan para raksasa. Sebelum menyelesaikan ujian kedua, tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi. Kemudian suara Tianer terdengar, aku tidak memiliki kendali atas ujianmu. Itu adalah wewenang tangga menuju surga untuk memutuskan. Yuan menghela napas mendengar kata-katanya. Baiklah, bawa saya ke persidangan berikutnya. Anda punya waktu istirahat 1 jam. Apakah Anda ingin melanjutkan tanpa beristirahat? Dia mengangguk, saya cukup beristirahat selama akhir persidangan. Meskipun dia masih bisa mengolah energi spiritual di tangga menuju surga, hal itu tidak akan lagi bermanfaat bagi kultivasinya seperti sebelumnya. Karena sekarang dia telah mencapai ranah Tuan Roh. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk langsung menuju ke persidangan ketiga. Tangga lain muncul di ujung panggung untuk dia naiki. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai menaiki tangga. Menurut kalian, apa ujian selanjutnya? Tanya Min Li kepada yang lain di ruang penonton. Yah, tangga menuju surga bukan hanya tentang pertarungan. Dan dia sudah harus melawan 2 lawan yang sangat kuat. Ujian ketiganya mungkin akan sangat berbeda, kata Feng Yuxiang. Beberapa menit kemudian, Yuan tiba di lantai 3. Untuk ujian ketigamu, kau harus mencegah manusia fana hancur menjadi bubur daging. Suara Tianer menggema. Hah? Yuan mengangkat alisnya, karena awalnya dia tidak dapat memahami ujian tersebut. Pemandangan mulai berubah, dan Yuan mendapati dirinya berdiri di atas platform tak terlihat sekitar 100 meter di atas tanah. Sekilas, ia tampak berada di tengah desa biasa. Tetapi ketika ia melihat ke bawah, ia dapat melihat sekelompok orang berlutut di tanah dan meringkuk ketakutan. Di antara kelompok ini terdapat orang tua, pemuda dan pemudi, bahkan anak-anak. Bahkan, setengah dari mereka adalah anak-anak. Namun,
mereka semua berlutut di tanah dengan tangan menutupi kepala mereka. Seolah-olah mereka takut sesuatu akan jatuh menimpa kepala mereka. Ujian macam apa ini? Yuan tak kuasa menahan diri untuk bergumam sendiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Kurang dari Anda telah memulai ujian ketiga Anda di tangga menuju surga. Lebih besar dari, kurang dari kamu harus melindungi manusia agar tidak terinjak-injak selama 12 jam. Lebih besar dari, kurang dari lindungi mereka selama 24 jam untuk menerima hadiah. Lebih besar dari, tepat saat notifikasi itu menghilang. Sebuah bayangan besar tiba-tiba menyelimuti Yuan dan manusia-manusia di bawahnya. Menyebabkan dia mendongak, dan betapa terkejutnya dia. Tampak sebuah kuil besar yang terbuat dari emas murni jatuh dari langit. Reaksi spontan Yuan adalah menghindari reruntuhan kuil yang jatuh itu. Tetapi kemudian dia teringat akan orang-orang di bawahnya dan ujian yang dihadapinya. Pada saat itulah dia menyadari hakikat sebenarnya dari cobaan ini. Jika aku menghindari kuil yang runtuh ini, orang-orang di bawahku akan mati, dan aku akan gagal dalam ujian. Teriaknya dalam hati. Setelah menyadari apa yang harus dia lakukan, Yuan dengan cepat mengambil Empyrean Overload. Sebelum melepaskan serangan pedang pemecah langit ke arah kuil yang runtuh. Serangan pedang pemecah langit menghantam dasar kuil emas di udara. Tetapi kuil itu sama sekali tidak mempan terhadap serangan tersebut seolah-olah itu bukan apa-apa. Mata Yuan membelalak kaget ketika tidak ada satupun goresan di pelipisnya meskipun terkena serangan terkuatnya. Namun, dia tidak menyerah dan mencoba lagi, yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Kuil ini tak dapat dihancurkan, guru. Suara Tianer tiba-tiba menggema. Bagaimana aku bisa melindungi orang-orang di bawah sana? Jika aku tidak bisa menghancurkan kuil itu, teriaknya lantang. Kau harus menggunakan tubuhmu untuk melindungi manusia fana. Menggunakan tubuhku. Yuan menelan ludah dengan gugup ketika menyadari apa yang Tianer inginkan darinya. Kenapa dia cuma berdiri di situ? Dia akan tertimpa kuil kalau tidak melakukan apa-apa. Seru Min Li dengan suara khawatir. Mungkin karena ini adalah persidangannya, kata Feng Yuxiang. Ujian umum di tangga menuju surga adalah daya tahan, yang biasanya mengharuskan penantang untuk menahan tekanan yang kuat selama jangka waktu tertentu. Dalam kasus Tuan Muda, kuil emas itu adalah tekanan tersebut, jelasnya. Kuil emas itu terlihat sangat berat. Apakah mungkin untuk menahan bebannya? Tanya Chu Liuxiang. Tuan Muda tidak punya pilihan selain menanggungnya, atau dia akan gagal dalam ujian. Begitu kuil emas itu tiba di atas Yuan, dia memutuskan untuk menggunakan tubuhnya untuk menangkapnya. Dong, Yuan bisa merasakan seluruh tubuhnya tertekan ke tanah. Dan setiap tulang di ototnya menjerit kesakitan, terutama kakinya, yang gemetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Ah! Yuan mengeluarkan jeritan kesakitan setelah menangkap kuil emas yang beratnya puluhan ribu ton. Dan hanya dalam beberapa saat, Yuan terpaksa berlutut di atas platform yang tak terlihat. Guru, Tianer terkejut ketika melihat Yuan menangkap kuil emas hanya dengan tubuhnya yang telanjang. Ujian ini dirancang untuk menguji batas energi spiritual seorang kultivator. Dengan kata lain, Yuan seharusnya menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual sebelum menguasai kuil. Namun, Yuan berhasil menahan kuil itu tanpa menggunakan energi spiritualnya. Yang berarti dia menahannya dengan kekuatan fisiknya sendiri. Ini merupakan prestasi luar biasa. Mengingat kuil itu dapat dengan mudah menghancurkan bahkan Raja Roh tingkat puncak sekalipun. Jika mereka tidak menggunakan energi spiritual. Guru, gunakan energi spiritualmu. Kau tidak akan pernah selamat dari ujian ini jika terus seperti itu. Tianer memutuskan untuk mengarahkannya ke arah yang benar meskipun sebenarnya dia tidak seharusnya melakukan itu. Setelah mendengar kata-katanya, Yuan segera mengaktifkan energi spiritual di dantiannya. Energi spiritual dengan cepat mulai mengalir melalui setiap pembuluh darah di tubuh Yuan. Meningkatkan kekuatannya secara luar biasa.
Begitu seluruh tubuhnya diselimuti energi spiritual, Yuan langsung merasakan beban di tubuhnya berkurang drastis, sehingga ia bisa bernapas dengan normal. Setelah mengatur napas dan merasa nyaman dengan beban kuil besar di punggungnya, Yuan berdiri kembali dan mulai memfokuskan energi spiritualnya. Jika dia tidak menyalurkan energi spiritualnya dengan bijak, dia akan kehabisan energi spiritual sebelum ujian berakhir, yang akan menjadi bencana baginya. Oleh karena itu, ia harus menggunakan energi spiritual secukupnya, agar membawa kuil itu menjadi sesuatu yang hampir tidak dapat ia tanggung. Aku harus tetap seperti ini selama 24 jam. Seharusnya aku mengambil istirahat 1 jam itu saat ada kesempatan. Yuan menghela napas dalam hati, menyesali keputusannya untuk mengorbankan 1 jam ketenangannya. Jika dia tahu apa yang akan dihadapinya, dia pasti akan mengambil waktu istirahat untuk mempersiapkan diri. Ujian ketiga bukan hanya ujian yang paling membosankan sejauh ini, tetapi juga yang paling menjemukan. Lagi pula, dia hanya bisa berdiri diam dan tidak melakukan apapun selain membawa kuil yang sangat berat ini. Sekitar 2 jam kemudian, Yuan beradaptasi dengan situasinya dan dapat mengendalikan aliran energi spiritualnya. Semudah bernapas, sehingga ia dapat lebih fokus pada hal-hal lain, seperti ingatannya, daripada dirinya sendiri. Dia melihat jam. Kurang dari waktu, 2:10, 12 lebih besar dari. Kurang dari waktu, 2:10, 13 lebih besar dari. Kurang dari waktu, 2:10, 14 lebih besar dari. Baru 2 jam, rasanya jauh lebih lama dari itu, dia menghela napas. Dia memejamkan matanya sejenak kemudian dan mulai menyelami kenangan-kenangannya. Sementara itu, di ruang penonton, Mei Xiu, apakah kau punya pengetahuan tentang mitologi Yunani? Chu Liuxiang tiba-tiba bertanya padanya. Tidak juga, katanya. Nah, situasi Yuan mengingatkan saya pada mitologi yang sangat terkenal, tentang seorang titan yang dikutuk untuk menopang langit selamanya. Menopang langit, maksudmu Atlas? Mei Xiu ingat pernah mendengarnya di sekolah. Jadi, kamu memang memiliki pengetahuan. Benar, namun, dia tidak melakukannya karena kebenaran atau hal semacam itu. Dia melakukannya sebagai hukuman, dan melihat Yuan seperti itu membuatku bertanya-tanya apakah dia sedang dihukum. Mei Xiu mengangkat alisnya dengan penuh pertanyaan. Mengapa dia harus dihukum? Ini hanya persidangan. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan bahwa tangga menuju surga sedang menghukumnya. Ini mungkin bahkan ujian terberat yang pernah ada. Chu Liuxiang menghela napas. Berapa lama lagi dia harus membawa kuil emas itu? Dia sudah melakukannya selama 2 jam, tanya Min Li tiba-tiba. Itu berbeda-beda dari orang ke orang, kata Feng Yuxiang. Sementara itu, Yuan mengenang kembali masa-masa ketika ia menjadi murid di istana luar biara abadi. Untuk setiap jam yang ia habiskan dalam waktu nyata, ia telah mengalami banyak bulan, bahkan tahun dalam ingatannya. Setelah beberapa saat menyaksikan ingatannya, Yuan akhirnya menyimpulkan bahwa kehidupan sebelumnya sebagai Tian Yang adalah kehidupan biasa. Bahkan bisa dibilang kehidupan yang kurang dari biasa sebagai seorang kultivator. Dia bukanlah orang yang berbakat maupun tanpa harapan. Dia hanyalah seorang kultivator biasa yang bisa ditemukan di mana saja di dunia kultivasi. Namun, hal ini justru membuat Yuan semakin bingung. Karena Tian Yang di dalam mimpinya sangatlah kuat. Bagaimana mungkin seseorang yang awalnya begitu biasa menjadi begitu luar biasa? Rasa penasaran Yuan semakin meningkat seiring ia mengingat kembali kenangan-kenangannya. Aku sekarang sudah menjadi murid halaman luar selama setahun penuh. Namun aku masih menjadi murid roh tingkat 4. Dengan kecepatan ini, akan butuh 3 tahun lagi sebelum aku mencapai prajurit roh. Tian Yang menghela napas sambil duduk di dalam tempat tinggalnya di halaman luar biara abadi. Kupikir dengan menjadi murid resmi, aku akan menerima dukungan sekte berupa sumber daya berlimpah untuk membantu kultivasiku. Tapi sayangnya,
Betapa naifnya aku saat itu mempercayai hal seperti itu. Sebagai murid halaman luar, aku diberi satu batu spiritual setiap 3 bulan untuk membantu kultivasiku. Tetapi batu spiritual itu hanya akan bertahan sekitar seminggu jika kita berkultivasi dengan hemat. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, kita harus pergi ke tempat berburu atau menjadi murid halaman dalam. Namun, aku harus memasuki alam guru roh untuk dapat mengikuti ujian murid dalam. Dan siapa yang tahu berapa tahun lagi yang akan kubutuhkan. Jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus memasuki wilayah perburuan dan menemukan sumber dayaku sendiri. Dengan pemikiran itu, Tian yang memutuskan untuk memasuki tempat perburuan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi murid istana luar. Area perburuan adalah wilayah khusus di dalam wilayah sekte. Tempat para murid pergi untuk berburu binatang ajaib dan memperoleh harta karun. Tentu saja, semua ini berada dalam kendali sekte. Yang berarti bahwa setiap binatang ajaib dan harta karun yang ditemukan di dalam tempat perburuan ditempatkan di sana oleh sekte untuk membantu murid-murid mereka. Namun, meskipun wilayah tersebut berada di bawah kendali sekte, bukan berarti tempat itu tidak berbahaya. Faktanya, para murid masih bisa kehilangan nyawa di sana, dan itu sering terjadi. Dengan hanya berbekal satu pedang di tangan, Tian yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk memasuki area perburuan. Saya ingin memasuki area perburuan, kata Tian yang kepada tetua sekte yang duduk di luar pintu masuk. Tetua sekte itu meliriknya sebelum mencibir, kau hanya murid roh tingkat 4. Bahkan binatang buas terlemah di dalam pun berada di tingkat 5. Meskipun ada tetua sekte di dalam untuk meminimalkan korban, masih ada kemungkinan besar kau akan mati. Apakah kau masih ingin masuk? Aku masih ingin masuk. Tian yang mengangguk dengan wajah serius. Tunjukkan lencana identitas muridmu. Setelah menyerahkan lencana kepada tetua sekte itu mencatat nama, nomor lencana, dan tanggal ia memasuki area perburuan ke dalam buku catatan. Dengan cara ini, mereka akan tahu bahwa ia meninggal di dalam area perburuan jika ia tidak kembali. Kau boleh memasuki area perburuan. Jika kau tidak kembali dalam waktu 3 hari, sekte akan menganggapmu telah mati, kata tetua sekte itu kepadanya. Terima kasih, tetua sekte. Tian yang tidak mengatakan apapun lagi, dan memasuki tempat perburuan dengan pedang biasa yang sudah ada di tangannya. Begitu memasuki area perburuan, Tian yang bergerak dengan hati-hati, dan matanya terus-menerus mengamati sekeliling dengan waspada. Meskipun dia pernah berburu hewan sebelumnya, dia belum pernah bertemu dengan makhluk ajaib, jadi dia sangat gugup. Setelah berjalan-jalan sekitar setengah jam, Tian yang bertemu dengan makhluk ajaib pertamanya. Makhluk itu berwujud serigala, dan memancarkan aura yang kuat pada tingkat murid roh kelima. Tian yang menelan rasa gugupnya dan perlahan mendekati makhluk ajaib itu. Makhluk ajaib itu menyadari niat membunuh di mata Tian Yang, sehingga ia menerkamnya sebagai balasan. Tian Yang tanpa sadar mengayunkan pedangnya ke arah makhluk ajaib itu. Dan makhluk ajaib itu membalas dengan mengayunkan cakarnya yang kuat. Pedang itu terlepas dari genggaman Tian Yang, dan jatuh beberapa meter jauhnya ketika dia meremehkan kekuatan makhluk ajaib tersebut. Oh, sial! Tian yang menyadari bahwa tanpa pedangnya, dia hampir tidak berdaya di hadapan makhluk ajaib itu. Dia bisa saja berbalik dan melarikan diri. Tetapi sesuatu di dalam hatinya menyuruhnya untuk tetap tinggal dan melawan makhluk ajaib itu, dan itulah yang dia lakukan. Namun, karena keputusannya yang gegabah, Tian yang akhirnya tergeletak di lantai dengan darah berlumuran di bajunya, dan itu adalah darahnya sendiri. Mengapa kau tidak melarikan diri ketika kehilangan pedangmu? Sebuah suara tenang terdengar di sampingnya. Tian yang menoleh untuk melihat wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Dia mengenakan seragam tetua sekte, dan dialah juga yang menyelamatkan nyawanya ketika dia hampir dibunuh oleh makhluk ajaib itu. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara rendah sambil menatap wajah bingung tetua sekte itu.
Apa yang kau lakukan hari ini sangat gegabah. Jangan ulangi lagi jika kau menghargai hidupmu. Tetua sekte itu berkata kepadanya sebelum mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pulanglah. Kamu belum siap untuk tempat ini, katanya. Tian yang mengangguk tanpa berkata apa-apa dan kembali ke rumah ketika ia sudah bisa berjalan lagi. Namun, 3 hari kemudian, setelah pulih dari luka-lukanya, Tian yang kembali ke tempat perburuan. Dan sekali lagi, dia hampir terbunuh oleh makhluk ajaib sebelum diselamatkan oleh seorang tetua sekte. Terima kasih telah menyelamatkan saya lagi, tetua. Mata tetua sekte itu membelalak kaget setelah mengenalinya. Kenapa kau di sini lagi? Kukira sudah kukatakan kau belum siap untuk medan perburuan. Kata tetua sekte yang kebetulan adalah orang yang sama yang menyelamatkannya 3 hari lalu. Itulah mengapa saya kembali. Dan saya akan terus datang ke sini sampai saya siap atau saya meninggal, katanya dengan suara tenang. Kamu tidak takut mati? Tidak, aku tidak takut mati. Aku hanya takut menjadi tak berdaya di dunia di mana yang kuat menguasai yang lemah. Tetua sekte itu terdiam setelah mendengar kata-katanya. Kau ceroboh dan gila. Dia meninggalkannya sendirian setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetapi entah mengapa, dia terus mengawasinya dari kejauhan. 1 tahun lagi telah berlalu sejak Yuan Tian yang menjadi murid luar di biara abadi. Dan dia hampir setiap hari pergi ke tempat berburu tanpa henti. Hanya pada hari-hari ketika dia terlalu terluka untuk bergerak. Dan hari-hari ketika dia harus berkultivasi, dia tidak memasuki area perburuan. Namun, terlepas dari kecerobohannya, ia berhasil bertahan hingga saat ini. Dan kultivasinya mengalami peningkatan yang signifikan. Mencapai tingkat murid roh ke-9 hanya setahun kemudian. Selamat pagi, Tetua Li. Tian yang menyapa tetua sekte yang duduk di luar tempat berburu. Berusahalah untuk tidak mati lagi hari ini. Kata Penatua Li kepadanya, bahkan tanpa repot-repot menulis namanya di buku catatan. Sekalipun Tian yang meninggal di dalam area perburuan, Tetua Li telah menghafal wajah dan suara Tian yang setelah sering melihatnya. Sehingga ia dapat mengetahui jika sesuatu telah terjadi pada Tian Yang. Jika ia tidak muncul setelah beberapa hari. Setelah memasuki area perburuan, Tian Yang langsung masuk lebih dalam tanpa ragu-ragu. Dan jika ia bertemu dengan makhluk ajaib, ia akan selalu melawannya, tanpa mempedulikan tingkat kultivasinya. Bagus. Pembunuhan pertama hari ini dan aku sudah punya inti monster. Tian yang mengambil kristal itu setelah membunuh makhluk ajaib itu dengan satu serangan. Ah, tolong, siapapun. Tian yang tiba-tiba mendengar teriakan, dan suara itu sepertinya tidak terlalu jauh. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari menuju sumber teriakan itu. Semenit kemudian, dia tiba di hadapan 2 murid. 1 laki-laki dan 1 perempuan, serta seekor makhluk ajaib. Namun, salah satu murid tersebut, yaitu murid laki-laki itu tergeletak di tanah dengan genangan darah di bawahnya. Adapun murid perempuan itu, dia berdiri beberapa meter jauhnya. Berusaha sekuat tenaga untuk bertahan melawan makhluk ajaib tersebut. Tian yang tidak ragu untuk terjun ke medan pertempuran setelah melihat situasi tersebut. Beberapa menit kemudian, Tian yang terengah-engah sambil menatap binatang ajaib yang telah mati di hadapannya. Apakah kau baik-baik saja? Dia menoleh untuk bertanya kepada murid perempuan itu, yang gemetar ketakutan tidak jauh darinya. Dia mengangguk dengan linglung, aku baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengannya? Apakah dia sudah mati? Tian yang mendekati murid itu dan memeriksa denyut nadinya, tetapi tidak ada denyut nadi. Dia menggelengkan kepalanya, dia sudah mati. Murid perempuan itu langsung menangis. Pulanglah, dan ceritakan apa yang terjadi pada tetua di luar. Aku akan mengantarmu keluar, kata Tian yang kepada muridnya beberapa saat kemudian. Murid perempuan itu mengangguk, dan Tian yang memastikan bahwa dia meninggalkan tempat perburuan dengan selamat. Sebelum kembali ke kedalaman tempat perburuan, tempat di mana binatang-binatang ajaib setingkat dirinya berkeliaran.
Setelah seharian berada di tempat perburuan, Tian yang pergi ke suatu area tertentu di sana dan berteriak, "Tetua Sun, apakah Anda di sana?" Sesosok figur menjawab panggilannya dan muncul di hadapannya beberapa saat kemudian. "Apa yang kamu inginkan? Apa kamu merindukanku karena kita sudah tidak bertemu selama 2 bulan?" Tetua Sun adalah tetua sekte yang telah menyelamatkan nyawanya pada hari pertamanya di tempat perburuan. Dan juga berkali-kali di masa lalu. Dia sudah terbiasa menyelamatkan nyawa Tian Yang, sehingga hampir menjadi tugasnya untuk mengawasi Tian Yang saat berada di dalam area perburuan. Hampir seperti pengawal eksklusif untuk Tian Yang. Namun, bukan berarti dia berkewajiban untuk melindunginya. Dia hanya merasa perlu mengawasinya seperti seorang penjaga. Tetua Sun sudah begitu terbiasa melihat wajahnya, sehingga dia bisa melihatnya dengan sangat jelas bahkan dengan mata tertutup, hampir seolah-olah penampilan Tian yang telah terpatri dalam pikirannya. "Aku tidak akan berbohong, aku sedikit merindukanmu. Terutama karena aku tidak lagi berlatih di daerahmu, di mana aku tidak perlu khawatir kehilangan nyawaku. Namun, bukan itu alasan aku memanggilmu ke sini hari ini. Ini mungkin terdengar sangat acak dan tiba-tiba. Tetapi saya berharap Anda dapat menemukan seorang murid untuk saya. Namanya Meng Lili, dan kami bergabung dengan sekte ini bersama-sama. Tetapi saya belum melihatnya selama 2 tahun. Dan saya juga belum dapat menemukannya. Padahal saya sudah bertanya kepada banyak orang." Tetua Sun mengerutkan kening mendengar permintaannya, dan dia berkata, "Kau memanggilku ke sini, di tengah malam, hanya untuk bertanya tentang wanita lain. Aku merasa kasihan pada calon teman Daomu. Atau apakah Meng Lili ini pacarmu?" "Tidak, kami bukan seperti itu. Dia hanya teman yang berasal dari latar belakang yang sama. Lalu mengapa kamu peduli padanya?" "Aku ingin melihat bagaimana keadaannya di sekte itu. Ini murni rasa ingin tahu," jawabnya dengan wajah tenang. Tetua Sun menyipitkan matanya ke arahnya. Setelah hening sejenak, dia berbicara, "Apa yang kudapat dari ini? Aku mungkin telah menyelamatkan hidupmu berkali-kali di masa lalu, tapi itu pekerjaanku. Tetapi mencari pacarmu bukanlah pekerjaanku. Seperti yang sudah kukatakan, dia bukan pacarku. Dan apa yang kau inginkan dariku? Jika kau menginginkan uang, aku khawatir itu tidak mungkin karena aku benar-benar tidak punya uang." "Aku tidak butuh uangmu," katanya cepat. "Lalu apa yang Anda inginkan? Asalkan masuk akal." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Tian yang mengangkat alisnya, karena dia tidak dapat memahami tindakan wanita itu. "Aku menginginkan tubuhmu sebagai imbalan atas informasi ini," katanya, memperjelas semuanya untuknya. Tubuhku." Tian yang mundur selangkah karena terkejut. "Tetapi kau adalah tetua sekte dan aku adalah murid. Kau memang wanita yang sangat cantik yang bisa mendapatkan pria manapun yang kau inginkan. Tapi kurasa kita tidak seharusnya. Sebenarnya, jika kita merahasiakannya, mungkin kita bisa." Plak, Tetua Sun tiba-tiba menamparkan bagian belakang kepalanya dan berseru dengan wajah memerah. "Siapa bilang aku menginginkan tubuhmu untuk hal semacam itu? Aku menginginkan tubuhmu untuk bekerja. Kau akan membantuku dalam sesuatu. Mana mungkin aku memiliki pikiran seperti itu untuk seorang murid luar." Meskipun cukup gelap, Tian yang masih bisa melihat kemerahan di wajahnya. "Oh, tapi jika kau pernah berpikir seperti itu, aku tidak keberatan," kata Tian yang sambil tersenyum tanpa malu-malu. "Tutup mulutmu sebelum aku memberimu makan binatang ajaib." Dia kemudian menamparnya lagi. "Baiklah, jika kau bisa membantuku, tubuhku akan menjadi milikmu," kata Tian yang kepada Tetua Sun. Tetua Sun mengangguk, "Itu janji. Datanglah ke sini pada waktu yang sama seminggu dari sekarang." "Oke." Tian yang meninggalkan arena perburuan dan kembali ke tempat tinggalnya, untuk menghabiskan minggu berikutnya menyerap inti monster, yang telah ia peroleh dari binatang-binatang ajaib di dalam arena perburuan. Meskipun dia membunuh setidaknya selusin makhluk ajaib setiap minggu selama setahun terakhir.
Dia hanya mendapatkan satu inti monster untuk setiap 10 makhluk ajaib yang dia bunuh. Dan itu pun jika dia beruntung, jadi bukan berarti dia memiliki banyak inti monster untuk mendukung basis kultivasinya. Selain itu, kultivasi dengan inti monster tidak terlalu sehat bagi kultivator. Karena banyaknya kotoran yang terkandung di dalam inti monster tersebut. Namun, tidak seperti Yuan. Tian yang tidak memiliki kemampuan untuk menelan inti monster dan langsung menyerap semua energi spiritualnya. Sehingga dibutuhkan setidaknya 1 minggu baginya untuk menyelesaikan penyerapan satu inti monster. Seminggu kemudian, Tian yang meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju ke tempat perburuan. Setelah tiba di area yang diawasi oleh Tetua Sun, dia menunggu Tetua Sun muncul. Sekitar 10 menit kemudian, Tian yang merasakan kehadiran tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Tetua Sun berdiri di sana, tetapi wajahnya tampak muram. "Sudah lama sekali aku tidak melihatmu memasang wajah seserius ini," kata Tian yang saat melihat wajahnya yang bermandikan cahaya bulan. Membuatnya tampak lebih cantik dari biasanya. Terutama matanya yang berkilauan seperti danau yang jernih. "Aku sudah bertanya-tanya tentang pacarmu, Meng Lili," kata Tetua Sun. "Oh, mari kita dengar. Apakah dia sudah menjadi murid dalam sekarang? Mungkin dia bahkan diterima oleh seorang guru yang kuat di dalam sekte. Mengingat bakatnya, aku ragu dia akan menjadi sesuatu selain luar biasa." Sebelum Tian yang sempat menyelesaikan kalimatnya, Tetua Sun menyela, "Dia sudah mati." Apa?" Mata Tian yang membelalak kaget. "Apa yang baru saja kau katakan? Bahwa dia sudah meninggal? Bagaimana mungkin?" Tetua Sun menghela napas. "Meng Lili ini diterima sebagai murid luar sekitar 5 tahun yang lalu. Setelah menghabiskan 6 bulan di Taman Bambu, apakah saya benar? Atau apakah saya menyelidiki orang yang salah?" Tidak, kedengarannya masuk akal. Tian yang ingat dengan sangat jelas bahwa Meng Lili adalah orang pertama yang meninggalkan Taman Bambu. Dan menjadi murid luar hanya dalam waktu setengah tahun. Tetapi itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu berbakat meninggal? Bagaimana dia bisa meninggal? Kapan dia meninggal? Ia meninggal tak lama setelah menjadi murid luar. Adapun penyebab kematiannya, kemungkinan besar ia dibunuh oleh seseorang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Murid lain menemukan jasadnya di istana luar, dan saat itu ia sudah meninggal. Tak lama setelah dia menjadi murid luar. Apakah itu sebabnya sepertinya tidak ada yang mengenalnya? Kupikir aneh jika seseorang yang berbakat seperti Meng Lili menjadi orang yang tidak dikenal. Saya turut berduka cita, Tetua Sun menghela napas. Apakah sekte itu tahu siapa yang membunuhnya? Apakah mereka menyelidiki kematiannya? Tanya Tian yang setelah hening sejenak. Tidak, sekte tersebut tidak menyelidiki insiden itu. Dia hanyalah murid tingkat luar, dan kematian murid di sekte ini adalah hal biasa karena sifat kompetitif kami. Begitu ya. Tian yang menatap bulan dan berdiri di sana dalam keheningan selama beberapa saat. Lalu ia menatap Tetua Sun dengan ekspresi sedih. "Terima kasih atas segalanya, Tetua Sun. Seperti yang dijanjikan, Anda boleh melakukan apapun yang Anda inginkan dengan tubuh saya. Tetapi beri saya beberapa hari untuk menjernihkan pikiran. Saya tidak akan mampu fokus pada tugas apapun yang Anda berikan dalam kondisi saya saat ini." Melihat ekspresi Tian Yang, Tetua Sun juga merasakan sensasi geli di hatinya. Ia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluknya. "Ambillah waktu sebanyak yang kau butuhkan, murid Tian." Meskipun dia tidak mendengar suara apapun yang berasal dari Tian Yang, dia bisa merasakan bahunya basah, mungkin karena air mata Tian Yang. Tian Yang kembali ke kamarnya tak lama kemudian, di mana ia menghabiskan beberapa hari berikutnya merenungkan kematian Meng Lili yang misterius. Ketika seseorang meninggal, apakah mereka dianggap tidak berdaya karena tidak dapat melakukan apapun? Atau apakah mereka tak terkalahkan karena tidak lagi terikat oleh hukum dunia yang kejam ini? Dan tidak perlu khawatir tentang kelemahan mereka.
Tampaknya tujuan saya untuk melampaui Anda telah tercapai tanpa saya sadari. Dan ketika seseorang mencapai tujuannya, mereka akan menemukan tujuan lain. Oleh karena itu, tujuan saya selanjutnya adalah menemukan kebenaran di balik kematian Anda dan menanganinya sesuai dengan itu. Kenapa kakak Yuan tiba-tiba menangis? Gumam Xiao Hua pelan ketika ia melihat air mata di wajah Yuan. Aku juga akan menangis jika berada di posisinya sekarang, kata Chu Liuxiang. Sudah berapa lama sejak persidangan dimulai? Tanya Min Li. Sudah hampir seharian penuh, kata Feng Yuxiang. Menurutmu ini akan segera berakhir? Feng Yuxiang mengangkat bahu. Di dalam ruang percobaan, Yuan perlahan membuka matanya setelah selesai menelusuri ingatannya. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah melihat penghitung waktu. Kurang dari pukul 23.14, 20 lebih besar dari. Kurang dari pukul 23.14, 21 lebih besar dari. Kurang dari 23, pukul 14.22 lebih besar dari. Kurang dari 1 jam lagi. Dia menghela napas dalam hati. Lalu dia mendongak ke arah kuil emas yang telah dia bawa sepanjang waktu itu. Jika bukan karena terobosan saya ke ranah Tuan Roh, saya mungkin tidak akan bertahan selama 24 jam dalam cobaan ini. Hal ini membuat Yuan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dia tidak menyelesaikan tantangan bonus dan menerima hadiahnya? Akankah dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian ingatannya selamanya? Atau akankah itu hanya menunda prosesnya? Apapun yang seharusnya terjadi, dia tidak berniat untuk mencari tahu. 45 menit kemudian, Yuan berhasil melewati 24 jam cobaan mengerikan ini, dan mengakhiri ujian ketiga. Ding, kurang dari Anda telah berhasil melindungi manusia selama 24 jam lebih besar dari. Setelah menerima pemberitahuan ini, Yuan merasa beban di tubuhnya menghilang, membuatnya melihat ke atas. Kuil emas yang tiba-tiba menghilang, digantikan oleh bola cahaya bercahaya yang perlahan mendekati dahi Yuan. Yuan tidak menolak cahaya itu dan membiarkannya masuk ke dalam dirinya. Dan lebih banyak kenangan mulai mengalir ke dalam pikirannya seperti semburan air di bendungan yang jebol. Namun, dia tidak punya waktu untuk menikmati kenangan-kenangan itu. Karena pemandangan telah kembali ke latar belakang semula. Selamat atas keberhasilanmu melewati ujian ketiga, Guru. Anda punya waktu 1 jam untuk beristirahat sebelum kita memulai ujian berikutnya. Apakah Anda ingin beristirahat atau langsung melanjutkan? Suara tenang Tianer terdengar setelah ujian berakhir. Ya, aku ingin istirahat. Aku butuh semua waktu yang bisa kudapatkan setelah cobaan itu. Yuan segera duduk dan mulai berlatih kultivasi dengan tubuhnya yang masih basah kuyup oleh keringat. Saat ia berlatih, angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar Yuan. Secara ajaib membersihkan keringat dari tubuh dan pakaiannya. 1 jam kemudian, Yuan berdiri dan mulai berjalan menuju ujian berikutnya. Selamat datang di ujian keempat dan terakhir Anda, Tuan. Apakah tadi saya mendengar kata, sidang terakhir? Tanya Yuan untuk memastikan. Benar, jika kau berhasil melewati yang ini, kau akan naik ke alam berikutnya, jawab Tianer. Lalu tunggu apa lagi? Mari kita mulai persidangan ini. Pemandangan berubah sesaat kemudian. Setelah pemandangan selesai berubah, Yuan melihat sekeliling, dan tampaknya dia berada di semacam lapangan kosong. Namun, entah mengapa, lapangan kosong ini terasa sangat familiar. Seolah-olah dia pernah berada di sana sebelumnya. Tempat itu adalah di dalam ruang penonton. Baik Mei Xiu maupun Chu Liuxiang menutup mulut mereka karena terkejut saat melihat pemandangan itu, terutama ketika mereka melihat bangunan yang berdiri tepat di belakang Yuan. Ujian apa yang akan kuhadapi kali ini? Tanya Yuan sambil melihat sekeliling. Pada saat itulah dia menyadari bahwa ada sebuah bangunan di belakangnya. Tetapi wajah dan tubuhnya membeku seperti patung batu ketika melihat bangunan ini. Tempat ini, mustahil. Dia menatap kuil itu dengan linglung. Kuil yang ditatapnya itu menyerupai makam leluhur 6 keluarga spiritual di Taman Giok.
Tidak, itu persis sama. Untuk ujian keempat, Anda harus mengalahkan iblis, Anda Tuan. Ding, kurang dari Anda telah memulai ujian keempat Anda di tangga menuju surga. Lebih besar dari, kurang dari kamu harus mengalahkan iblis di dalam tubuhmu. Lebih besar dari, kurang dari lewati ujian keempat untuk menerima hadiah. Lebih besar dari, aku harus mengalahkan iblis untuk ujian ini. Yuan mengerutkan kening, merasa kesal dengan situasi tersebut. Ah, tolong, Yuan, tolong aku. Sebuah suara yang langsung dikenali Yuan tiba-tiba terdengar, dan tubuhnya bergetar saat mendengarnya. Azure, dan tanpa ragu-ragu, dia mulai berlari menuju suara itu. Dia berlari dan terus berlari. Sama seperti saat dia mengejar iblis di Jade Garden. Saat melakukan perjalanan, Yuan memperhatikan bahwa bangunan dan pemandangan di sana menyerupai Jade Garden. Tidak, ini adalah taman yang jenuh. Tapi bagaimana? Apakah tangga menuju surga menghapus tempat ini dari ingatanku hanya untuk cobaan ini? Setelah berlari selama sekitar setengah jam, Yuan tiba di Gua Abadi, merasa seolah-olah dia sedang mengulang masa lalunya. Dan benar saja, ketika dia tiba di tempat kejadian, dia bisa melihat sosok manusia berkulit merah berdiri tepat di depan seorang wanita muda cantik yang matanya terpejam. Namun, wanita muda yang cantik ini tampak sangat pucat, dan ada lubang di dadanya. Yuan, apakah kau di sana? Tubuhku terasa dingin, tolong. Aku. Iblis itu menoleh ke arah Yuan dan tersenyum, sekali lagi, kau gagal melindunginya. Mendengar ejekan iblis itu, Yuan langsung meledak dengan amarah dan niat membunuh. Dulu aku tidak punya kekuatan untuk menghadapimu secara pribadi. Tapi sekarang situasinya berbeda. Yuan menarik keluar Empyrean Overlord dan menyerbu iblis itu. Yuan dengan cepat mengalahkan iblis itu dalam satu serangan penyegelan iblis. Pertarungan itu berakhir begitu cepat sehingga Yuan sendiri terkejut betapa mudahnya mengalahkan iblis tersebut. Berbeda, tidak ada yang berbeda tentang ini. Kau berhasil membunuhku, lalu kenapa? Pacarmu itu tetap mati, sama seperti sebelumnya persis sama. Hahaha, iblis itu tertawa saat tubuhnya hancur hingga tak tersisa sedikit pun. Setelah membunuh iblis itu, Yuan mengalihkan fokusnya ke Azure, tetapi tubuhnya tidak terlihat dimanapun. Biru langit, Yuan mengedipkan matanya dengan linglung. Namun, ketika dia membuka matanya kembali, pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dia tidak lagi berada di Gua Abadi. Sebaliknya, dia telah kembali ke lapangan kosong tepat di luar makam leluhur. Apa yang terjadi? Kenapa aku? Yuan, tolong aku, ada iblis di sini. Sebelum sempat mengumpulkan pikirannya, Yuan mendengar suara Azure berteriak meminta bantuan. Dan sekali lagi, dia mulai berlari menuju suara itu, dan kembali ke Gua Abadi setengah jam kemudian. Dan benar saja, iblis itu ada di sana, begitu pula Azure, yang memiliki lubang di dadanya. Yuan, kau mengingkari janjimu padaku lagi untuk ketiga kalinya. Azure menggumamkan kata-kata itu sebelum ambruk ke tanah. Yuan melampiaskan amarahnya pada iblis itu, dan membunuhnya beberapa saat kemudian. Namun, setelah mengalahkan iblis itu, Yuan mendapati dirinya kembali ke makam leluhur. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, mengulangi peristiwa paling traumatisnya berulang kali. Dan tak peduli berapa kali pun dia dikirim kembali ke makam leluhur. Yuan akan kembali ke Gua Abadi untuk menyaksikan iblis membunuh Azure. 10, 20, 50 kali. Yuan sudah kehilangan hitungan berapa kali dia mengulangi tragedi ini. Tetapi dia tidak berhenti, dan dia terus kembali ke Gua Abadi. Berharap dia akan mampu menyelamatkannya tepat waktu meskipun hanya sekali. Sayangnya, tangga menuju surga tidak mengabulkan keinginannya, dan terus menyiksa jiwa Yuan dalam siklus tanpa akhir, di mana dia dipaksa menyaksikan Azure mati di tangan iblis. Sementara dia hanya beberapa saat lagi dari menyelamatkannya.